Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Hana Nurafifa dan Alki Faiza akan membahas tentang aspek kelembagaan dalam pengembangan akuntansi pada mata kuliah teori akuntansi. Proses pembentukan standar atau sering disebut dengan standar setting proses merupakan proses yang cukup pelik karena proses ini melibatkan aspek politik, bisnis, dan sosial budaya. Nah, di sini aspek politik cukup dominan karena tarikan beberapa kepentingan, baik dari pihak pemerintah, swasta, maupun profesi akuntansi itu sendiri. Dilihat dari aspek bisnis, standar akuntansi akan berkembang dengan seiring dengan perkembangan dunia bisnis. Hal ini disebabkan karena proses penyusunan standar akuntansi di Indonesia pada prinsipnya hanya mengadopsi standar akuntansi Amerika dan standar akuntansi internasional. Penyusunan standar akuntansi di Amerika. Nah, pengembangan standar akuntansi di Amerika dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama, tahap awal pembentukan, tahap periode setelah Perang Dunia, dan periode modern sampai sekarang ini. Nah, periode sebelum tahun 1930, akuntansi di Amerika boleh dikatakan tidak teratur. Nah, akibatnya banyak terjadi ketidakseragaman dalam praktek akuntansi antar perusahaan, bahkan antar perusahaan dalam industri yang sama. Dari melihat realitas tersebut bahwa pelaporan keuangan didasarkan pada praktek akuntansi yang tidak seragam, maka mendasarkan pada laporan keuangan sebagai alat penilaian investasi dapat menyesatkan bagi investor. Kemudian masalah ini akan memicu perlunya pengembangan standar akuntansi yang seragam guna untuk mengatasi masalah ini. Kemudian periode pembentukan dari tahun 1930 sampai 1946. Nah, sebagai akibat dari crash di pasar modal tahun 1929, periode 1930 sampai 1946 ini memiliki pengaruh signifikan di dalam praktek akuntansi di Amerika. Usaha pertama pengembangan standar akuntansi dimulai dengan adanya persetujuan antara American Institute of Certified Public Accountant dan New York Stock Exchange untuk mengembangkan prinsip-prinsip akuntansi yang harus diikuti oleh perusahaan yang terdaftar dalam New York Stock Exchange. Kemudian Komite Prosedur Akuntansi tahun 1936 sampai 1946. Pada tahun 1933, AICPA membentuk Komite Khusus Pengembangan Prinsip Akuntansi. Kemudian digantikan oleh CAP pada tahun 1936. CAP ini memutuskan untuk mengadopsi pemecahan masalah khusus dan memberikan rekomendasi pemakaian metode akuntansi tertentu. CAP mulai tahun 1939 menerbitkan prinsip akuntansi yang memiliki dukungan otoritas. Pada masa 1939 sampai 1946 ini ternyata tidak menghasilkan prinsip akuntansi yang komprehensif. Namun, ada dua kontribusi yang telah dihasilkan, yaitu yang pertama, keseragaman praktek akuntansi secara signifikan telah mengalami perbaikan dari adanya periode penyusunan standar akuntansi di Amerika tadi. Kemudian yang kedua, kebijakan akuntansi dibuat di Amerika bukan dibuat hanya untuk sektor swasta saja. Kemudian periode setelah perang dalam kurun waktu 1946 sampai 1959. Nah, setelah Perang Dunia berakhir, terjadi bom ekonom di Amerika. Industri-industri memerlukan tambahan modal yang sangat besar untuk ekspansi usaha mereka. Karena laporan keuangan sangat penting untuk pengambilan keputusan, maka laporan keuangan dan standar akuntansi menjadi perhatian nasional saat itu. Karena CAP gagal menyusun rekomendasi positif yang berkaitan dengan prinsip akuntansi secara umum, maka timbullah situasi yang mengakibatkan konflik antara CAP dengan FEC. Nah, konflik ini terutama berkaitan dengan konsep laporan laba rugi, all inclusive, dan current operating performance. CAP merasa bahwa pelaporan laba rugi dengan konsep current operating performance akan meningkatkan daya banding earning atau pendapatan. Laba atau rugi luar biasa harus dikeluarkan dari laba bersih jika menggunakan konsep current operating performance. Sebagai konsekuensinya, CAP menerbitkan ARB 32 yang merekomendasi penggunaan konsep current operating performance. Kemudian ada periode berakhirnya CAP.
Nah, pada periode tahun 1957 sampai 1959 merupakan periode transisi pengembangan standar akuntansi di Amerika. Banyak orang merasa CAP ini bekerja secara lambat dan selalu menolak terhadap isu-isu kontroversial yang ada. Pada tahun 1957, AAA mempublikasikan statement yang mendasari konsep dan definisi standar akuntansi dengan pendekatan deduktif. Pada periode ini, maka dibentuk Special Committee on Research Program yang menghasilkan laporan yang digunakan sebagai cikal bakal didirikannya APP dan Accounting Research Division. Berikutnya adalah periode modern tahun 1959 sampai tahun 2002. Dengan dibentuknya APB dan Accounting Research Division pada tahun 1959, mulailah pengembangan standar akuntansi dilakukan melalui riset terlebih dahulu. Divisi riset adalah lembaga otonom yang memiliki seorang direktur yang punya otoritas untuk mempublikasikan hasil temuan staf riset yang berkaitan dengan pengembangan prinsip akuntansi. Yang selanjutnya tentang periode setelah skandal akuntansi pada tahun 2002 sampai dengan sekarang. Dalam era ini, dunia akuntansi berbagai kasus skandal bisnis maupun accounting fraud terjadi di berbagai negara, melibatkan banyak perusahaan besar seperti Sunbeam, Kmart, Enron, dan masih banyak lagi, sehingga badan berwenang melakukan reformasi berkaitan dengan praktik akuntansi. Salah satunya yang pertama, aturan dalam Sarbanes-Oxley Act 2002. Dalam ini, Sarbanes-Oxley Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act atau SOX disetujui dan disahkan oleh US Congress pada tahun 2002. Tujuan utama dari SOX adalah untuk melindungi kepentingan investor dengan cara memperbaiki akurasi dan reliabilitas disclosure sesuai dengan persyaratan perundangan yang berlaku. Yang kedua, the Public Company Accounting Oversight Board. Atas dasar ketentuan dalam SOX di Amerika, dibentuk Public Company Accounting Oversight Board atau PSAOB. Misi utamanya adalah untuk melindungi kepentingan investor dan kepentingan publik dengan cara mengawasi auditor perusahaan publik dalam menyajikan laporan audit yang independen, jujur, dan informatif. Standar akuntansi global. Terdapat perbedaan di beberapa negara yang menimbulkan masalah. Kemudian dibentuklah International Accounting Standard Committee atau ISAC untuk mengatasi permasalahan tersebut. Tahun 2001, ISAC mereorganisasi dan membuat standar setting body yang dikenal dengan International Accounting Standard Board atau ISAB. Tujuan ISAB adalah untuk mengembangkan satu standar akuntan global yang mempunyai kualitas tinggi, dapat dipahami, dan dapat diterapkan untuk membantu para pelaku pasar modal dunia dan para pemakai yang lain untuk membuat keputusan ekonomi. Sejak saat itu, ISAB mereview kembali beberapa standar yang sudah diterbitkan dan menerbitkan tambahan 9 standar yang dikenal dengan International Financial Reporting Standard atau IFRS. ISAC Foundation awalnya beranggotakan 19 trustee, meliputi 6 dari Amerika Serikat, 7 dari Eropa, 4 dari Asia Pasifik, dan 1 dari masing-masing Afrika dan Amerika Latin. Mereka berasal dari latar belakang fungsional yang berbeda. Tanggung jawab trustee adalah, yang pertama, mengangkat anggota dewan termasuk mereka yang akan bertindak melayani bantuan kapasitas dengan masing-masing national standard setter dan menetapkan kontrak jasa dan kriteria kinerja. Kedua, mengangkat anggota IFRI dan SAC. Ketiga, mengkaji strategi tahunan dari IASC dan efektivitasnya. 4. Menyetujui anggaran tahunan IASC dan efektivitasnya. 5. Mengkaji isu-isu strategi yang akan mempengaruhi standar akuntansi, mendorong IASC dan pekerjaannya, dan mendorong tujuan penerapan IFRS. Keenam, menetapkan dan merubah prosedur operasional untuk Dewan atau Board, IFRSC dan SAC. The International Accounting Standard Board. Dewan IASB mempunyai 14 anggota, di mana 12 anggota full-time dan 2 anggota part-time. IASB bertanggung jawab sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan dan menertibkan IFRS dan ekspor draft. Yang kedua, menyetujui interpretasi yang dikembangkan oleh IFRIC. Untuk memenuhi keahlian teknisi dan pengalaman, maka Dewan IASB paling sedikit 5 anggota, mempunyai latar belakang praktisi auditor,
3 anggota mempunyai latar belakang Financial Statement Papers, dan 3 orang anggota pengguna laporan keuangan, dan 1 anggota dari latar belakang akademisi. International Finance Reporting Interpretation Committee atau IFRIC sampai tahun 2002 dikenal sebagai Standing Interpretation Committee, memiliki 12 anggota yang diangkat trustee untuk periode bertugas selama 3 tahun. Anggota IFRIC tidak mendapatkan gaji tetap, tetapi semua biaya yang dikeluarkan akan di-reimburse atau diganti. IFRIC bertanggung jawab sebagai berikut. Pertama, menginterpretasikan penerapan IFRS dan memberikan acuan isu-isu pelaporan keuangan yang tidak dibahas khusus dalam IFRS. Yang kedua, mempublikasikan draft interpretasi untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat. Yang ketiga, melaporkan kepada Dewan dan mendapatkan persetujuan Dewan untuk interpretasi. The Standard Advisor Council atau SAC saat ini memiliki 49 orang dan menyediakan suatu forum bagi organisasi ataupun individu yang mempunyai interest terhadap international financial reporting untuk berpartisipasi dalam proses standard setting. Anggota SAC diangkat untuk 3 periode dari latar belakang geografi dan fungsional yang berbeda. Ketua IASB juga menjadi ketua SAC. SAC mengadakan pertemuan 3 kali setahun dan terbuka untuk masyarakat. Untuk yang pertama, memberi nasihat kepada Dewan untuk prioritas pekerjaan Dewan. Yang kedua, memberitahu Dewan terhadap dampak usulan standar untuk penggunaan dan penyusunan laporan keuangan. Yang ketiga, memberikan nasihat kepada Dewan atau kepada trustee. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.